Setelah menjalani musim yang berat di 2020, dipecat dari Red Bull untuk musim 2021 yang membuatnya tidak mendapatkan kursi untuk balapan 2021, Alexander Albon telah kembali ke F1 di 2022 bersama Williams Racing, di mana ia menggantikan George Russell yang pindah ke Mercedes. 2022 akan menjadi full musim ketiga Alex di F1 setelah libur selama 1 tahun di 2021. Di 2022, Alexander Albon tentunya ingin buktikan di musim ini bahwa dia layak untuk berada di F1. Jadi, apakah dia sudah membuktikan ke semua orang bahwa dia layak untuk tetap berada di F1? Sebelumnya banyak orang yang bilang Alexander Albon tuh nggak layak untuk berada di top tim saat 2020, di mana dia struggle dengan RP16-nya. Perlu diingat bahwa 2020 merupakan musim kedua Alex di F1, dan walaupun ia sudah mencicipi mobil Red Bull di paruh kedua 2019, tetap aja bahwa Alex masih bisa dibilang inexperience atau pengalamannya masih kurang. Ditambah kursi kedua Red Bull saat itu dapat dibilang cukup gaib lah. Jadi jika dibilang saat itu dia nggak layak untuk berada di top tim seperti Red Bull, mungkin gue setuju-setuju aja karena memang masih terlalu awal untuknya saat itu. Akhirnya dia didepak dari Red Bull untuk 2021. Namun dia dijadikan tes dan reserve driver di 2021. Alex juga berperan besar dalam performa Red Bull di 2021. Namun tetap saja, yang ia inginkan ialah kembali ke F1. Dan ketika George Russell pindah ke Mercedes untuk 2022, satu kursi di Williams lagi nganggur. Dan Red Bull memutuskan untuk meletakkan Alex di kursi Williams tersebut untuk 2022. Sekarang kita ke tahun 2022, di mana ia sekarang berada di Williams dengan Nicholas Latifi sebagai rekan timnya. AZ Reunited Dames era F2 2018 nih. Williams finish di posisi ke-8 di konstruktor di 2021, di mana mereka bisa dibilang mengalami musim terbaik mereka semenjak 2017. Di mana mereka akhirnya meraih podium lagi bersama George Russell di Not So Belgium Grand Prix. Di 2022, Williams bisa dibilang kembali lagi ke papan bawah dan menjadi tim terburuk musim ini. Namun gue nggak bisa bilang kalau Williams musim ini tuh seburuk Haas musim lalu atau seburuk Williams pada musim 2019, atau mungkin ya gue bisa bilang lebih mirip lah musim ini dengan Williams di 2018. Dimana walaupun mobil mereka lelet, tapi setidaknya mereka bisa finish di poin beberapa kali. Performa Alex Albon musim ini bisa dibilang sangat impresif lah, atau mungkin solid lah lebih tepatnya. Di Bahrain dia sudah bisa langsung masuk Q3 dan finish di posisi ke-13. Di Saudi dia mengalami insiden dengan Lance Stroll, tapi di situ ia juga sedang fight untuk posisi ke-12. Di Australia, nah ini yang benar-benar mind blowing banget. Ia start dari posisi ke-20 dan berada di top 10 sepanjang balapan. Dan ini karena ia belum melakukan pit stop sampai pada lap terakhir. Dan ketika beberapa pembalap itu udah finish, karena leader udah finish duluan dan mereka ke lap kan, dia berada di posisi ke-10 dan masih bisa melanjutkan balapan dan meraih poin pertamanya musim ini. Yang bikin impresif itu cara dia menghemat bannya. Bisa-bisanya dia bertahan selama 57 lap dengan ban tersebut. Di Imola, dia mengalami kebakaran dalam remnya saat qualifying, namun dapat recover ke posisi 11 saat balapan. Di Miami, ia kembali meraih poin ketika ia finish di posisi ke-9. 5 balapan dan ia meraih total 3 poin di mobil yang bisa dibilang merupakan mobil terlambat musim ini. Walaupun sampai balapan ke-11 dia belum meraih poin kembali, tapi penampilan musim ini sangatlah impresif jika dibandingkan dengan Nicholas Latifi, itu rekan timnya. Dimana ia sempat beberapa kali masuk ke Q2, walaupun Latifi sempat masuk ke Q3 saat di British Grand Prix, dan dia belum, tapi saat balapan, dia benar-benar sering banget loh battle dengan Aston Martin, Haas, McLaren, AlphaTauri, dan bahkan Mercedes saat itu di Imola ketika yang merupakan salah satu pembalap yang menahan Lewis saat itu. Kalau misal ada balapan chaos nanti dan dia jauh-jauh dari masalah, bisa aja Alex finish di posisi yang bagus untuk meraih poin besar, dan itu akan sangat penting banget untuk Williams pokoknya. Jadi melihat performanya musim ini, gue dapat katakan bahwa dia masih sangat layak untuk berada di F1. 2020 itu emang dia masih kurang berpengalaman aja lah, dan bahkan dia sendiri mengakuinya. Kalau dia mengakui bahwa dia masih kurang berpengalaman saat itu, dan dia juga nggak ngeliat itu sebagai tahun yang buruk. Sebenarnya dia ini memiliki potensi yang bagus, dan terbukti dah musim ini. Walaupun masih ada beberapa cekuan, tapi itu bisa diperbaiki lah. Apalagi ini masih musim ketiganya di F1, dia bisa berkembang menjadi pembalap yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan dia udah membuktikan kalau dia masih dan sangat layak untuk berada di F1. Semoga aja dia bisa terus perform dan bertahan untuk waktu yang cukup lama di F1. Dan pastinya kita berharap bahwa Williams dapat terus berkembang setelah mereka ibarat harus mulai dari nol lagi musim ini setelah terkena dampak dari regulasi baru.
segitu aja video untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Alexander Albon sudah layak untuk berada di F1 kembali? Atau mungkin tidak? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.